Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ini materi tentang public relation dan hubungan internal. Jadi pada mata kuliah ini, CPL atau capaian lulusan mahasiswa yang dibebankan pada mata kuliah ini, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian juga mahasiswa mengetahui tentang konsep-konsep teoritis dan aplikatif tentang kehumasan, komunikasi jurnalistik, kemudian juga komunikasi cyber dan komunikasi massa secara mendalam. Kemudian, mahasiswa setelah mendapatkan materi ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian juga mahasiswa mampu membangun kualitas hubungan antara organisasi dengan lembaga dan publik. Kemudian mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah ini itu adalah satu, setelah menerima mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar dan proses komunikasi dalam kehidupan manusia yang meliputi komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Kemudian menganalisa proses-proses komunikasi dalam kehidupan public relation dengan mengkaitkan pada konsep dasar komunikasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian juga CPMK-nya itu adalah mengaplikasikan pemahaman mengenai ilmu komunikasi dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan organisasi. Kemudian juga ada nanti mempraktekkan bagaimana PR officer atau public relation officer itu melakukan tugasnya. Kemudian mahasiswa juga nanti mampu mengidentifikasikan konflik dalam press relation. Bagaimana konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi, bagaimana cara menganalisa isi membuat press release, bagaimana menganalisa isi dari press release, tahapan-tahapan cara pembuatan press release itu di ini ya, di capaian pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian nanti mahasiswa juga akan belajar tentang komunikasi organisasi. Oke, ya, kita paham ya? Oke. Kita masuk ke materi tentang hubungan internal. Nah, latar belakang mata kuliah ini ya, hubungan internal itu untuk mempelajari salah satu aspek kegiatan humas, yaitu hubungan sosial antar individu dalam lingkup internal dalam suatu badan atau wadah ya, atau organisasi. Kemudian kalau hubungan eksternal itu untuk mempelajari prinsip-prinsip hubungan eksternal, yaitu dengan cara membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan publik dalam membentuk citra yang positif. Kemudian, yang dimaksud dengan pengertian dari komunikasi internal atau hubungan internal itu adalah bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan, tempat organisasi menggantungkan kesuksesan. Kemudian juga hubungan terpenting dalam organisasi itu adalah hubungannya dengan karyawan di semua level. Nah, istilah public internal atau karyawan itu mengacu pada baik itu manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, baik dari top manager sampai level bawahan ya. Kemudian organisasi akan kehilangan sebagian besar potensi sumber daya manusianya karena tidak memprioritaskan komunikasi dua arah yang efektif yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, karena komunikasi dua arah itu merupakan landasan untuk hubungan manajemen dan karyawan dan kinerja pekerjaan secara keseluruhan. Jadi jika hubungan antara
pimpinan dan karyawan tidak harmonis, itu akan mempengaruhi kinerja pegawai, gitu ya. Akibatnya muncullah kemalasan-kemalasan di dalam pekerjaan, gitu ya, efeknya ya. Nah, hubungan internal sendiri itu adalah kegiatan PR atau kegiatan public relation untuk membina hubungan dengan publik internal seperti karyawan, para manajer, top manajer, dan para pemegang saham. Para pemegang saham di sini adalah yang biasa disebut dengan stockholder. Agar kenapa? Agar citra dan reputasi organisasi perusahaan itu tetap positif di mata publik internal. Gitu ya. Kemudian memelihara budaya organisasi atau perusahaan sehingga dapat membentuk sense of belong dan sense of responsibility. Seorang pemimpin itu seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan para pegawai, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun secara psikologis. Di dalamnya juga terdapat usaha-usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan yang diciptakan oleh seorang pimpinan, ya. Bagaimana seorang pimpinan itu menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan di dalam perusahaan tersebut. Salah satunya itu adalah menciptakan komunikasi yang bersifat dua arah atau two-way communication. Artinya komunikasi yang terjadi itu tidak cuma satu arah dari pimpinan ke bawahan, tapi ada timbal baliknya antara bawahan dan kepada pimpinan, gitu ya. Nah, hal ini sangat penting dan mutlak harus ada. Karena salah satu tugas dari seorang pro atau public relation officer, dalam hal ini pimpinan ya, adalah untuk menyelenggarakan komunikasi yang sifatnya persuasif dan informatif. Artinya gini, seorang pimpinan itu dia bisa persuasif loh, mempengaruhi karyawannya bagaimana cara memberikan motivasi yang baik, motivasi kerja, memberikan semangat kerja, kemudian juga dan informatif. Informatif itu artinya selalu memberikan informasi-informasi yang berkaitan di dalam perusahaan tersebut yang harus diketahui oleh karyawan. Misalnya ada peraturan-peraturan baru, ada aturan-aturan kepegawaian yang baru, ada penerapan-penerapan hal-hal yang barulah di dalam perusahaan itu yang mesti disosialisasikan kepada karyawan. Kalau internal PR atau internal public relation itu yang baik itu adalah yang memperlakukan setiap karyawan itu dengan sikap yang sama tanpa membeda-bedakan baik dalam tingkat pendidikan, membeda-bedakan status, membeda-bedakan status sosial gitu ya, membedakan secara fisik. Nah, itu tidak. Jadi internal PR yang baik itu adalah bagaimana seorang pimpinan itu memperlakukan karyawannya itu secara keseluruhan itu bersikap sama, tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih gitu ya, tidak tebang pilih gitu. Kemudian seorang pimpinan juga seorang PR itu harus bertindak adil, tidak memihak pada satu kelompok, golongan atau seseorang, jujur dan bijaksana. Karena setiap anggota itu mulai dari pimpinan sampai dengan pesuruh ya atau OB atau katakanlah pesuruh OB lah ya, itu merupakan bagian dari keseluruhan organisasi tersebut. Yang menjadi bagian dari organisasi itu adalah semua bagian orang-orang yang ada terlibat di dalamnya yang dikatakan publik internal, dari pimpinan, dari karyawan, bawahan, bagian-bagian yang di dalam perusahaan tersebut sampai ke bagian-bagian OB yang bersih-bersih taman, satpam itu adalah publik internal. Gitu ya. Kemudian jenis-jenis hubungan internal itu terbagi menjadi dua dalam prakteknya ya, yaitu hubungan internal secara vertikal dan hubungan internal secara horizontal. Keduanya itu sangat berperan penting dalam kerjasama dalam sebuah tim. Nah, kalau kita lihat hubungan internal yang bersifat hubungan komunikasi internal yang bersifat vertikal itu adalah proses komunikasi yang bersifat hierarki, yakni komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah, artinya downward communication ya, atau bisa juga dari bawah ke atas atau upward communication. Dan itu dilakukan secara timbal balik, two-way traffic communication. Jadi artinya gini,
pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi dan lainnya kepada bawahan. Itu yang bersifat hierarki tadi itu. Kemudian sedangkan dalam bentuk komunikasi upward communication itu karyawan atau bawahan itu memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan gitu ya, masukan-masukan kepada pimpinan. Nah, jadi komunikasi yang terjadi itu adalah dua arah secara timbal balik dalam komunikasi itu. Itulah yang bisa dikatakan komunikasi yang terjadi secara efektif. Kalau komunikasinya hanya satu arah dari atas kepada bawahan aja, sementara bawahan tidak dikasih kesempatan untuk memberikan tanggapan, memberikan masukan, memberikan pengaduan, itu komunikasi yang terjadi tidak efektif. Nanti yang akan timbul adalah otoriter jatuhnya. Jadi pemimpin itu hanya memaksakan kehendaknya aja tanpa mempedulikan kehendak dari bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal itu adalah proses komunikasi internal dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh antar karyawan atau memiliki hierarki yang sama. Misalnya gini, karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer. Kan kalau dalam suatu perusahaan itu kan ada pimpinan tertinggi tuh, namanya top manager. Nanti di bawah top manager itu kan ada manajer-manajer atau bagian-bagian. Kemudian ada di bawah bagian itu ada karyawan-karyawan. Gitu ya. Nah, itu yang komunikasi yang terjadi itu secara hierarki itu terjadi secara mendatar ya, sama misalnya antara top manager kalau top manager nggak kan karena dia satu ya, terjadi antara karyawan dan karyawan, manajer dan manajer atau manajer bagian-bagian ya, kepala bagian sama dengan kepala bagian. Itu yang horizontal, maksudnya searah atau selevel. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, kalau komunikasi horizontal ini seringkali berlangsung secara tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain itu bukan pada waktu sedang bekerja aja, tetapi juga pada saat proses komunikasi yang terjadi itu bisa di saat istirahat, di saat sedang rekreasi, atau pada waktu pulang-pulang kerja gitu. Jadi kalau ketemu di luar, saling menyapa, saling ngobrol gitu. Nah, dalam pola komunikasi ini, desas-desus atau gosip-gosip yang biasanya cepat menyebar, itu biasanya menyangkut pekerjaan atau tindakan pimpinan yang merugikan mereka. Ya, pahamlah maksud saya seperti ini. Biasanya kalau ada berita-berita apa yang berkembang di perusahaan itu, nah itu jadi konsumsi mereka yang satu level dengan mereka, gitu ya. Kemudian tujuan dan fungsi dari hubungan internal itu adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sama-sama bermanfaat, baik antar organisasi dengan karyawan maupun antara karyawan dengan organisasi. Posisi karyawannya ini juga bisa menjadi penentu sukses tidaknya suatu organisasi berjalan sesuai dengan harapan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena komunikasi dalam suatu organisasi itu berlangsung secara dua arah dan berjalan secara efektif, itu akan melanggengkan potensi sumber daya ya manusia yang ada di dalamnya. Paham ya? Fungsi dari hubungan internal sendiri itu adalah diantaranya mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen kepada karyawan, menjelaskan perubahan kebijaksanaan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan. Biasanya kan kadang karyawan itu kan kadang nggak paham tuh apa sih yang mendasari atau yang melandasi pimpinan itu mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, inilah fungsi dari hubungan internal ini tadi itu. Dia dapat menjelaskan perubahan kebijaksanaan atau alasan-alasan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Kenapa sampai pada keputusan ini? Itu sudah melalui proses-proses. Nah, itu perlu dijelaskan kepada karyawan agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi. Kemudian juga fungsi dari hubungan internal itu adalah membantu proses restrukturisasi mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk apa? Untuk mengurangi dampak buruk
restrukturisasi, ya. Kemudian juga membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada budaya-budaya perusahaan yang sesuai dengan misi-misi organisasi. Dalam suatu organisasi itu misalnya pimpinan maunya perusahaannya itu karyawannya menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinan, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Misalnya pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu ibadah, khususnya yang beragama Islam itu, dia melaksanakan sholat di jam-jam tertentu, dan bikin peraturan misalnya, dibikin budaya kerja dalam perusahaan itu misalnya gini, jam-jam tertentu laki-laki wajib sholat ke masjid, kalau perempuan boleh sholat di kantor. Nah gitu ini ya, yang dimaksud dengan membantu terciptanya budaya perusahaan itu, sesuai dengan visi organisasi. Kalau publik eksternal itu kan sudah saya sampaikan tadi adalah khalayak yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi itu sendiri. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik dari tingkat tertinggi ya top manager, manajer, kemudian karyawan sampai yang dasar ya OB gitu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Public relation, PR, ya. Kan karena di jurusan komunikasi ini capaian yang kita inginkan itulah menciptakan mahasiswa lulusan-lulusan yang mempunyai keahlian di bidang public relation. Nah, public relation itu adalah salah satu fungsi manajemen yang sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi kepada publiknya. Publiknya itu kepada publik internal maupun publik eksternal. Publik eksternal itu adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang menggunakan jasa dari organisasi tersebut atau biasa disebut dengan mitra atau stakeholder. Fungsi dari PR itu sendiri mempunyai pengertian ada 3, itu penerangan publik, persuasi yang ditujukan kepada publik untuk menciptakan sikap dan tingkah laku, kemudian upaya untuk menyatukan antara sikap dan perilaku suatu lembaga. Itu ya. Nah, dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan PR itu adalah atau humas itu adalah fungsi manajemen yang membantu untuk menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, saling pengertian, saling memberi dukungan, serta menciptakan kerjasama dalam suatu organisasi atau lembaga dengan publiknya secara kontinu, secara berkelanjutan, sehingga lembaga tersebut mendapatkan kepercayaan dari publiknya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nih, kita lihat fungsi PR. Fungsi utama PR ya. Jadi kalian itu nanti kalau udah kerja itu prioritasnya itu adalah menjadi seorang PR. Menjadi seorang PR. Oke. Jadi fungsi utama seorang PR itu adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Nah, iklim pendapat ini artinya opini-opini publik itu opini-opini yang menguntungkan lembaga atau perusahaan, bukan opini-opini yang akan menjatuhkan, gitu ya. Jadi seorang PR itu menumbuhkan atau mengembangkan hubungan yang baik antara lembaga dengan atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, dengan menciptakan opini-opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Nah, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira dari
mahasiswa sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita sharing-sharing, kita diskusi di sini, silakan. Apa yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan? Arin? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Mengenai public relation yang Ibu sampaikan tadi, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Bu cara kita membangun public relation yang baik dari karyawan kepada atasan gitu Bu? Bagaimana cara menciptakan hubungan yang baik? Menciptakan hubungan public relation yang baik dari karyawan menuju atasan gitu Bu. Oh ya, dari karyawan ke atasan. Ada yang bisa ini bisa memberikan pendapat atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh si Arin? Ya. Mungkin kalau dari saya komunikasinya harus baik ya, kayak nggak ada kalau untuk komunikasi itu nggak ada atasan bawahan sama atasan gitu, mungkin lebih ke fair-fairan gitu Bu, kayak kalau emang kerjaannya begini ya dari atasannya harus bisa bilang ke karyawannya itu begini gitu Bu. Kalau dari saya seperti itu sih Bu, agar hubungan itu nggak terjadi miskomunikasi. Begitupun sebaliknya dari karyawan, kalau memang ada yang kurang tepat dari karyawannya itu sendiri, ya dijadikan bahan evaluasi buat si pemimpin itu gitu Bu. Jadi mungkin hubungannya bisa Ya. Gitu ya. Jadi kok kita harus menumbuhkan, kan di situ kan ada komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Jadi kalau dari komunikasi vertikal itu kan antara bawahan, atasan dan bawahan, atau bawahan dan atasan gitu ya, bisa bersifat dari atas ke bawah, boleh bisa juga dari bawah ke atas. Nah, yang di Arin tanyakan tadi itu komunikasi yang terjadi dari bawah ke atas, upward communication ya. Nah, kalau dari bawah ke atas itu menciptakan komunikasi yang baik itu begini, pimpinan, kalau dari atasan ke bawahan kan dia memberikan instruksi-instruksi itu, petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Sementara kalau dari bawahan ke atasan itu, bawahan itu diberikan kebebasan atau kesempatan untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan, menyampaikan saran-saran atau keluhan-keluhan yang mereka rasa tidak mereka rasa itu baik buat kemajuan perusahaan. Jadi pimpinan itu harus bersifat siap menerima kritikan dan masukan dari bawahan, sekalipun itu dari bawahan. Jadi pimpinan itu siap menerima masukan dan kritikan dari siapapun, dari bawahan sekalipun. Dia harus siap menerima kalau ingin komunikasi yang terjadi itu baik, efektif. Kalau dia cuman hanya komunikasi satu arah dari pimpinan ke bawahan, itu kondisi perusahaan tersebut bisa tidak sehat. Karena apa? Kesannya nanti yang akan terjadi nanti itu adalah otoriter. Karena pemimpin itu lebih dominan, bawahan tidak, atau karyawan itu tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan saran-saran atau keluhan-keluhan yang sifatnya itu bisa jadikan saran yang membangun untuk perkembangan atau kemajuan perusahaan tersebut. Gitu Arin, gimana? Iya Bu, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Saya Bu. Oh ya, silakan Rahma Mustika. Sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan sih Bu, kayak Nah, sharing ya. Jadi tuh kayak saya nemuin satu perusahaan yang sebenarnya sudah Pertamina ya Bu, yang kan notabene udah kerjasama sama BUMN. Tapi mereka tuh atasannya tuh pakai sistem, kalau dilihat-lihat tuh rada menyiksa karyawan sih Bu, dari jam kerja, dari upah kerja. Nah kalau misalkan si karyawan tuh buat laporan atau pengaduan, itu nanti dari atasan itu langsung memberhentikan karyawan yang melaporkan kasus itu. Jadi kita kalau
pemimpin yang seperti itu tuh pemimpin yang seperti itu tuh apa termasuk yang otoriter atau gimana ya Bu? Ada yang bisa memberikan tanggapan menurut Rahma jika suatu perusahaan tersebut tidak menerapkan undang-undang ketenagakerjaan lah ya bunyinya ya, karena ada orang bekerja itu kan ada jam-jamnya tuh dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, jika sebuah perusahaan tidak menerapkan aturan-aturan dari Depnaker lah ya, Departemen Tenaga Kerja, apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan sebuah perusahaan yang otoriter? Silakan, ada yang bisa menanggapi. Didi Nurdiana. Ya, baik saya Bu. Ya, silakan. Pertanyaan dari Rahma tadi, bagaimana tanggapan mengenai pemimpin yang tidak menggunakan undang-undang ketenagakerjaan ya Bu ya? Ya. Kalau menurut pendapat saya itu harus lebih ke evaluasi lagi sih Bu, antara anggota sama memang kepala di perusahaan tersebut itu harus dievaluasi lagi bagaimana kinerja ke depannya, bagaimana sistem pembagian tugasnya, seperti yang dibilang Rahma tadi, pembagian shift lah terutama kan, dikarenakan antara jam dengan gaji itu tidak sepadan. Mungkin harus sedikit banyaknya harus dievaluasi lagi, entah itu baik dari pembagian gaji maupun dan pembagian jam kerja. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang masih masukan? Oke, gini ya, jadi menanggapi pertanyaan tadi itu, saya sedikit kasih saran ya, saya sedikit kasih statement gitu. Jika sebuah perusahaan yang pimpinannya tidak menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan di dalam perusahaannya tersebut, perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi, ya. Itu bisa dilaporkan ke Depnaker ya, ke Departemen Tenaga Kerja, karena itu akan melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia, karena kan tidak boleh memeras tenaga manusia itu lebih dari kapasitasnya lah, berdasarkan sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kalau dia sudah seperti itu ya bisa kena sanksi, bisa ditutup perusahaannya tersebut, dan bisa kena sanksi hukum, ya. Kalau diterapkan betul-betul itu bisa kena sanksi hukum karena melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya seorang pimpinan itu dia bukan cuman sebagai simbol pimpinan gitu ya, tapi memang dia harus mengetahui aturan-aturan tentang kepegawaian, aturan tentang ketenaga kerjaan, upah minimum, maksimum, terus juga bagaimana dia mempunyai pemahaman atau pengetahuan tentang psikologis karyawan gitu. Jadi sehingga dia bisa melakukan pendekatan-pendekatan atau komunikasi-komunikasi ke bawahannya yang ada di bawahnya, ke karyawan yang ada di bawahannya. Jadi dia tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau ingin mementingkan perusahaan atau ingin menciptakan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi tidak mengindahkan kepentingan karyawan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus paham tentang hal-hal tersebut. Gitu. Itu paham ya? Iya Bu. Oke. Ada yang mau lagi disampaikan? Kalau sudah ada yang tidak ditanyakan lagi, saya akan tutup ini. Oke, pertemuan kita hari ini saya tutup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti akan kita adakan diskusi kelompok ya. Nanti materi-materi yang akan saya materi-materi diskusi nanti akan saya sampaikan di grup WA. Nanti kita akan bentuk kelompok-kelompok diskusi berdasarkan
judul atau tema-tema yang sudah saya sampaikan di grup WA tersebut. Satu kelompok terdiri dari sekitar 5 sampai 6 orang. Nanti masing-masing kelompok bikin makalah berdasarkan tema yang sudah saya sampaikan, nanti kita presentasikan. Gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.